Luar biasa dalam berkat kemurahan Tuhan sehingga kita boleh datang pagi hari ini di rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan atas keluarga kita. Oleh karena itu saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk sebelum kita memulai ibadah, silakan kita bersaat teduh sejenak. Biarlah Tuhan, kita izinkan Tuhan untuk berbicara, berkata-kata di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Biar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki boleh kita dengar dan kita lakukan. Dan biarlah berkat-berkat yang Tuhan siapkan boleh mengalir atas setiap kita yang datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
menjelang Paskah ini Tuhan, kami mau mengingat kembali akan pengorbanan salib Tuhan, mengingat kembali akan kasih Tuhan untuk kami Bapa. Dan kami umat yang sudah Tuhan tebus dengan darah anak domba Allah, kami mau datang bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami ada hari ini karena anugerah Tuhan semata. Apa yang kami punya, apa yang kami miliki, apa yang kami lakukan, semua karena kemurahan anugerah Tuhan semata. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami mau memuji, kami mau bersukacita. Pimpin jamaah setiap kami yang datang dengan putus asa, Tuhan kasih pengharapan yang baru. Yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan lawat, Tuhan selamat. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang semua memuji Tuhan, mari katakan Bapak Ibu bisa kasih tas kanan kiri, bisa kasih tas kanan kiri. Shalom, shalom. Mungkin tadi belum sempat bersalaman, kita kasih shalom dulu buat saudara seiman, keluarga di dalam Tuhan Yesus. Dan mari satukan hati, kita mau menyanyi tentang darah anak domba Allah yang telah mati buat kita. Haleluya. Sekarang saat tiba, Terima kasih.
kita sanggup melangkah apapun yang ada di depan kita. Amin. Sekalipun terjal, sekalipun harus nyebrang kali, ya toh, harus menghadapi api di depan, tapi sadar Mesak dan Abednego dia tidak takut dalam api, sebab di dalam api pun Tuhan masih menyertai. Amin. Saya percaya kehidupan kita juga disertai Tuhan, sekalipun harus melewati api sampai ngos-ngosan Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan bersaksi sedikit aja, nggak akan memakan waktu. Sedikit. Umur bertambah, kemandirian pasti berkurang. Sing pun kesepuhan terus napa mboten? Iya. Saya dulu mungkin mandiri, tapi sekarang harus banyak bergantung dengan orang lain dengan berbagai kelemahan yang kalau kata Paulus bilang, duri dalam daging yang Tuhan izinkan dalam kehidupan seseorang. Saya memang punya kelemahan, tidak bisa mengangkat berat akibat jatuh dan sebagainya. Suatu ketika panggilan dari Malang datang dan ada rencana untuk suami saya pulang ke Malang karena harus ada perbaikan rumah di sana. Dalam hati saya bingung, Tuhan, saya ini tiap pagi bikin jajan, bangun jam 4 pagi, sementara saya harus cuci, korah-korah, asah-asah gitu ya. Siapa yang mengangkat air buat saya kalau suami saya pergi? Karena air ledeng di gereja ini kan tidak lancar. Kalau udah jam 7, air sudah mati 7 pagi, nanti jam 10 baru keluar air seperti itu. Lebih parah lagi kalau musim kemarau. Tuhan kasih saya solusi. Seperti itu saya sambil korah-korah, sambil asah-asah, Tuhan tolong kasih solusi gimana ini. Kemudian nggak beberapa hari saya dikejutkan ketika mengisi air, airnya sudah coklat yang sudah di-share sama Pak Nono, dan airnya gede banget. Besok dicoba lagi sampai jam 10 siang saya coba buka kerannya, kok airnya sekarang mengalirnya gede kenceng, walaupun masih agak keruh sampai beberapa hari. Rupanya Tuhan tolong kasih solusi buat saya, sekalipun tanpa saya bisa mengerti bagaimana cara Tuhan itu menolong saya. Mungkin itu cuman sepele ya, tidak krusial mungkin buat banyak orang, tapi buat saya itu sangat mendesak dan sangat penting seperti itu. Dan buat saya, kalau mungkin Bapak Ibu kalau banyak mencernanya sebagai sebuah logika, itu sebuah kebetulan. Tapi kalau bagi saya, wong saya berdoa dan Tuhan kasih jawaban, itu kan berarti Tuhan yang kasih buat saya. Mungkin kalau saya nggak berdoa mungkin beda ceritanya. Tapi saya berdoa sebelumnya, Tuhan kasih saya solusi untuk masalah air di gereja. Kalau Tuhan kasih kemudahan sehingga air di gereja boleh mengalir sampai hari ini, berarti memang Tuhan bisa menjawab setiap doa kita. Buat ibu-ibu, sekalipun itu hal yang sepele ya, tapi Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Karena di dalam hidup orang Kristen ada pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari pimpin setiap kami. Mari bekerja dalam hati kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu dan salib-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus
Engkau kami nyatakan kepada setiap umat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Nyatakan isi hati setiap kami. Kami mau mendengar seperti Maria yang mendengar dengan sungguh hati suara hati kekasih jiwanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat Tuhan, katakan amin. Silakan dulu. Shalom. Selamat pagi. Sekali lagi, shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini minggu yang masih yang kedua ya Bu ya. Saya pengen cepet-cepet minggu yang ketiga dan keempat. Kenapa emang? Kenapa emang? Habis bulan Maretnya. Oke. Shalom Mas Bro. Jauh-jauh dari Lampung itu. Oke, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya setiap pergumulan saudara, Tuhan sanggup menolongnya. Amin. Siapa saudara yang mengalami kelemahan tubuh? Seperti halnya istri saya yang mengalami kelemahan tubuh, yang dia pikir, yang kita pikir, yang kami pikir bahwa kami adalah orang kuat, ternyata kita itu ternyata adalah orang lemah. Ya. Yang tadinya ada kebergantungan dengan orang lain, yang tadinya kebaliknya. Kebalik ya Pak ya? Ya Bu ya. Yang tadinya kita tidak butuh orang lain, yang tadinya kita tidak bergantung dengan orang lain, sekarang justru menggantungkan kehidupan kita itu karena harus ada pertolongan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang sukses, orang berhasil itu tidak bisa sendirian. Yang punya bisnis, yang punya toko butuh pembeli. Ya, yang ahli dalam hal pertukangan, ya kan, butuh yang namanya orang yang bangun rumah. Ya, apalagi orang yang jualan, ya, itu juga butuh yang namanya pembeli. Pekerjaan apa saja yang menghasilkan duit lagi ya. Bu Titi seneng banget kayak dengar kata duit ini. Seneng gitu, duit kan. Ya kan? Karena setiap orang itu membutuhkan yang namanya duit. Tapi duit itu bukan segala-galanya. Ya kan? Tapi segala-galanya butuh duit. Kok membingungkan ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang ya, ketika menikmati kehidupan ini yang dilakukan hanya ada dua. Yang pertama itu respon yang positif, dan yang kedua itu adalah respon yang negatif. Saudaraku yang dikasih, ada yang senang bersyukur dan ada yang senang sambat, mocok. Ya, lanjutan seri Madesu, ya kan? Lanjutan seri Madesu. Ya, pengajarannya masa depan suram, bukan masa depan cerah. Loh, kenapa bisa begitu? Karena banyak orang ketika diajarkan tentang bagaimana hidup diberkati Tuhan menolak. Yang bener aja bro, gitu kan. Tapi ketika kita bilang, ayo kita ancur-ancuran, ya kan. Sekali lagi, orang gak banyak komentar, paling cuma itu. Kok koyo ngono, tapi diam-diam melakukannya, ya kan. Ayo kerja yang rajin, orang justru tersinggung. Sok ngajarin, wes santai wae bro, manggut-manggut, ya, santai wae bro, manggut-manggut, ya. Oh, giliran susah, bro, piye kabare?
baik. Wah, kayaknya lagi cair nih. Cair sih. Barusan hidupin keran. Ya, puji Tuhan. Spill dikit bro. Ya, bisa nggak bersharing gitu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau begitu sepertinya akrab banget saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi pada waktu senang itu menjauh. Giliran susah, ya, periksa nomor kontak. Siapa yang kira-kira bisa dihubungi? Ya. Harusnya menjalankan marketing penjangkauan jiwa-jiwa, bukan yang ditonjolkan bagaimana aku diberkati. Saya percaya Bapak Ibu, ketika engkau memberkati jiwa-jiwa, memberitakan kabar baik kepada jiwa-jiwa, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Kenapa? Tuhan itu mengirimkan berkat, memerintahkan berkat melalui orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, perbanyaklah relasi, perbanyaklah koneksi, perbanyaklah hubungan. Apalagi kalau saudara itu seorang businessman, seorang marketing, seorang sales, seorang yang jualan, pedagang, saudaraku. Belajarlah ramah-ramah pada orang lain, apalagi kepada pembeli, saudaraku. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul hari ini ojo kakean sambat. Lanjutannya gimana? Loh, kayaknya nggak ada yang tahu lagu itu ya. Bu Cipta nih, nggak tahu. Saya sepil dikit ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pendetanya nggak rohani. Loh, kan kita itu hidup di mana? Kita itu hidup di mana? Yang betul, Pak Stefan hidup di mana? Mimpiran. Kita itu hidup di Purwokerto, itu hidup di Banyumas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan sampai ketika mendengarkan apa yang ada di sekelilingnya kita tutup telinga. Ya, dengarkan semuanya dan sadurlah. Dengarkan semuanya dan sadurlah. ATN, amati, tiru, modifikasi. Oke. Senang ya saudara. Halo. Nah, kadang keserimpet, kadang ke sandung, koyok wong balapan karung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada orang itu yang mengharapkan semulus jalan tol. Jalan tol pun masih begini-begini. Di jalan lintas timur Pak Supri ya, sepanjang dari Bandar Lampung sampai ke Palembang, jalan tol, ya kan, lurus, tapi ya bergoyang, saudaraku. Jalan tol pun tidak mulus sekarang. Kalau zaman dulu karena apa, aspalnya tebal, sekarang diganti beton, ya. Kalau beton itu kadang lunyur, kadang peret, ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup itu ojo kakan sambat. Jadi ini lagu mau, loh. Ya, emang wong urip itu pancen berat. Sama ngomong wong urip itu ringan. Ya, apalagi yang sudah menanggung beban, ya, menanggung beban keluarga, apalagi
Tidak KB misalnya kan, anaknya banyak, ya kan? Sekolah semuanya pas bayar SD, SMP, SMA, kuliah, pas masuk bareng-bareng tahun ajaran baru. Abot nggak? Abot sanggane. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu juga ketika kita mengikut Tuhan, jangan mengira bahwa kalau mengikut Tuhan itu jalannya mulus terus. Ya, kenapa? Kalau mulus terus, hati-hati. Kira-kira kalau kita berada sedang pegang kemudi di jalan tol yang saking mulusnya dan tidak belok-belok, ya kan? Jaraknya terlalu jauh, Bapak Ibu. Kira-kira seorang supir itu akan mengalami apa? Ngantuk. Ya kan? Mengalami kantuk. Nah, kalau sudah ngantuk meleng dikit aja bahaya, Bapak Ibu. Dalam waktu perhitungan detik bisa bahaya. Begitu juga kalau kehidupan terlalu mulus, kehidupan terlalu nyaman, kita akan segera lupa akan kebaikan Tuhan. Karena apa? Gak ngerti rasanya dadi wong sorong. Ya. Makanya kalau punya anak, wah, enggak gue anak so jadi nasihatin. Aduh, salah ya. Ya, kalau punya anak Bapak Ibu, jangan terlalu dimanja. Kadang harus diapakan? Kadang harus diapa? Ya? Dikerasin. Ya kan? Kadang harus ditolak. Kadang harus dibiarkan. Jangan dikit-dikit ditolong, dikit-dikit ditolong. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau punya anak dikit-dikit ditolong, nanti kalau sudah besar dia nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena wah, bentar lagi datang pertolongan, bentar lagi datang pertolongan. Dompetnya kosong, ya. Piye kabare? Pi, dompetnya kosong. Wong itu kok, dompetnya kosong. Piye kabare? Nah, kalau saudara segera zesretring, dia tidak akan pernah merasakan yang namanya berjuang dan tidak punya uang. Karena apa? Hidupnya terlalu gampang. Kadang-kadang orang tua berpikir, loh, aku kerja kan memang guana, ya, betul. Tapi bagaimana mempersiapkan anak bisa mengelola berkat Tuhan? Jangan memanjakan anak. Nah, ini penasihat pernikahan yang tidak punya anak. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ojo kakean sambat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca Mazmur pasal 106 ayat 13 sampai dengan ayat 33. Saya khawatir ini terlalu panjang. Tadi saya bilang sama Pak Peter, Pak, mau panjang apa pendek? Ya, mari kita baca. Tidak ada di slide. Silakan Bapak Ibu buka Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ada yang bawa? Kalau Bapak Ibu tidak bawa Alkitab, 106. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciri-ciri orang yang sudah mulai tua itu pendengarannya berkurang. Betul? Nah, seringkali pertengkaran itu terjadi karena kurang huruf. Karena sering kurang huruf, ya. 106, 108. Oh, malah ditambahi loro. Wes gak apa-apa. Kadang tukaran, kadang mesra-mesraan. Loh, kan ora usah kakek sambat jari lagu, Bapak. Mazmur 106 ayat
13. Tolong bantu biar cepat. Saya akan membacakan untuk saudara ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Simpan baik-baik ayat 21. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia memusnahkan mereka. Catat baik-baik, memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Perhatikan baik-baik. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyeretkan mereka ke berbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelian bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Perhatikan, nanti tolong di rumah diselidiki siapa Pinehas. Ayat 31. Hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memainkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Demikian bunyi firman Tuhan yang hari ini kita baca dan mau renungkan Bapak Ibu. Kalau kita membahas semua ayat yang ada di sini bisa sampai jam 2. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari hal-hal berikut tentang bahwa hidup ini tidak perlu banyak sambatnya. Karena apa? Semua orang mengalami hampir kehidupan yang sama. Kalau aku susah, orang lain juga susah. Kalau aku sakit, orang lain juga sakit. Kalau aku menderita, orang lain juga menderita. Kalau orang lain mengalami masalah musibah, ya, aku pun juga pernah mengalami hal yang sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, menurut lagu tadi, ojo kakean sambat, wong urip pancen berat. Terus? Oh, gurung pirang ngurung toreng ini. Oke, Bapak Ibu, lanjutan yang ketiga, ya. Jika kita mau kehidupan kita hancur, ya, ikuti petunjuk hari ini. Ya, tapi kalau nggak mau, ya, tolak saja pengajaran hari ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, sambat. Sambat itu artinya apa? Jangan kecepetan, aku urung klik. Kok klik di save? Aku arep takon kok. Wah, diklik. Tanganmu menang di sini. Cekel. Oke.
Bapak Ibu, sambat itu artinya, awal muncul kata sambat berasal dari bahasa Jawa yang artinya mengeluh. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengeluh? Ada? Oh, pernah mengeluh nggak? Hah? Nggak pernah? Hah? Jangan mengeluh. Nggak pernah sambat? Enggak. Nggak. Oh, nggak pernah grundel? Enggak. Tenang nih. Tenang, sempurna. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Yang artinya mengeluh, sambat itu sama dengan mengeluh, sehingga dapat disimpulkan bahwa sambat adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan susah. Ketika orang mengeluh, ketika orang sambat, itu menceritakan bahwa lagi susah. Dan langkah kemudian sambat enggak? Masuk kategori sambat enggak? Pak Victor masuk kategori sambat enggak? Langkah kemudian wis dapure kudu ngebut. Langkah pemasukan, pengeluaran terus loh. Iku sambat dulu. Ya, sambat enggak? Bendino sekolah ae. Bendino sekolah ae. Aku ngelirik sing syuting. Wes bosan sekolah, Bu. Sekolah budal isu, balik sore, engko guru ngelas lho. Dadi rumane arep kuwi. Balik diomehi, sik dikongkon-kongkon meneh. Pengen selonjoran. Aduh, ya, oke. Kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan susah atau berkeluh kesah karena penderitaan, kesakitan, kekecewaan. Siapa yang gak pernah kecewa? Sambat. Aku kecewa. Apa yang terjadi dengan penyanyi itu? Nabrak tiang listrik, Bob. Kecewa, aku kecewa. Nah, yang hidup di zaman-zaman dulu pasti tahu itu penyanyinya cantik. Iya kan? Kurang cantik apa? Kurang populer apa? Kurang duit apa? Nyanyinya lagu kecewa. Yes. Mati. Terus penderitaan. Siapa yang gak pernah menderita? Loh, wong kerjoi menderita dengan berjerih lelah, mengeluarkan keringat. Ada nggak yang kerja nggak mengeluarkan keringat? Lah wong mangane metu keringete kok kerja gak metu keringete, kan heran ya. Aku heran ya. Aku heran ya. Wong mangan lho keringetan gua biasa kerja kok gak metu keringete, kan mengherankan. Apa meneh mangan karo sambel pedes ya. Wah langsung kamu belajar ya, mangan langsung ganti titik. Kok balik guys sambel Mas. Oke, siapa yang nggak pernah menderita? Nah, kesakitan. Siapa yang nggak pernah sakit? Ada nggak orang yang nggak pernah sakit? Saya pernah dengar ya di Purwokerto. Aku loh nggak tahu sakit Mas. Ada orang yang ngatai berkata seperti itu. Aku loh gak pernah sakit Mas. Ada minggu sesuk jaketan. Gak pernah sakit atau jaketan Pak? Ademen flu. Wah cuma flu itu duduk sakit ah. Ya ampun. Wong lagi pengen wah kamu kuat, kamu hebat, kamu sehat. Umurnya sudah tua tapi sehat, gak pernah sakit. Sebenarnya padahal sakit-sakitan.
Papa ini tahu dulu nggak? Kerungu ya. Pasti tahu kerungu kan? Ya. Kik. Oke, itu arti sambat. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, kita akan melihat. Ya. Kita melihat dulu, tengok ke Yudas pasal 1 ayat 16. Yudas itu pasalnya ada berapa? Yudas pasalnya ada berapa? Loh, bukan Yudas Iskariot. Surat Yudas. Ada yang tahu? Oh, langsung dibuka Alkitab, berarti gak tahu diwaca surat Yudas ini. Ya ampun. Oke, Yudas 1 ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu. Sahabat mengeluh, koncone dulure menggerutu, ya. Dan mengeluh tentang nasibnya. Aduh, mau dibilang-bilang tahun gaji kamu ndak. Ada nggak yang kayak gitu? Aduh, bosku cerewet banget. Ada nggak yang kayak gitu? Aduh, panas-panas, enak ngombe es doger, es campur, es cerut, es lilin. Ya, ya kan? Mengeluh tentang nasibnya. Aku melihat dia kok enak banget uripe. Wah, tumpakane mobil, ono AC-ne, kangen aku. Loh, mengeluh tentang nasibnya. Saudara yang dikasih, hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan. Apa perkataan yang bukan kira-kira? Yang biasa-biasa aja, jangan yang bukan ya. Mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara lihat kayak itu. Itu ciri-ciri yang sudah dirangkum Yudas 1 ayat 16. Orang yang kakean sambat, orang yang suka mengeluh, orang yang suka menggerutu, itu ada ciri-cirinya di situ. Aduh, nasib hujan, tenan kok. Masih banyak yang lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemarin saya menyempatkan waktu dan menyempatkan dompet sampai terkuras. Balik-balik, duitku entek, Bruce. Duitku entek. Lah apa? Aku mau ketemu ini. Wes. Satu hal, saya ketemu dengan seorang pengamen, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tahu nggak penghasilan pengamen satu hari berapa? Nyanyi lagu, aduh ya ampun. Sini. Wes, konten gue mangan sih, tak tuh konten ini. Mangan sih. Ben suaramu banter, risih banget. Nah, lek ngamen ojo lagu-lagu sedih. Aku wis wedi kok nyanyiane sedih. Ya emosi aku. Sini makan dulu baru. Wah. Apa lagu oke ora? Lagu ini sing apal apa? Wah, saudara yang dikasih Tuhan. Ngomong saudaraku. Terus per jam 11 ini sudah dapat duit berapa? Berangkatnya tadi keluar rumah jam berapa? Jam 9. Jam 11 kamu sekarang dapat duit berapa? Kocak. Wah, keren. 9, 10, 11 2 jam. 2 jam 50.000. Ya, cuma 50.000 yang dikasih Tuhan. Loh, itu aku cuma gak lulus SD kelas lurus tok, Mas. Lah, cacakku, kang masku sarjana, kerja
jane ojek. Loh, aku ya kudu guyu lho kepriwe ya. Ngobrolan dengan orang yang hidup di jalan Bapak Ibu, tapi jangan meremehkan mereka. Mereka punya penghasilan ya 2 jam 50.000. Kalau sampai malam berapa duit kira-kira yang dikumpulin? Ya, bisa 90, bisa 100 lebih saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang jadi permasalahan, bisa nabung ora? Piye lho, Pak? Kebutuhane oke, gitu ku gas 20.000. Lho, gas dene 20.000. Orang puluh dek lho, wis dinaikne 5.000. Wah, jangan gak bener kowe iki. Rumah sama aku gak ngerti ta regane gas, kan? Lho, gitu ku beras, gitu ku minyak, gitu ku ini entek. Lho, ya ampun, 100 entek. Waduh. Ya begitu ya. Sehari 100 habis. Habis ya? Habis ya? Wah, gak ngerti lek ngadai banyu. Ora diwadahi menak ora gak sempat ngombe, gak sempat delok HP. Hah? Tuku iki, Pak. Iki kurang iki. Anakku njaluk duit, Pak. Sik, tak resik. Galon sik, bener. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, persoalannya di situ. Itu satu, saya ketemu dengan pengamen. Ya. Dapat penghasilan tinggi masih mengeluh, penghasilan banyak masih mengeluh, ya. Sementara gaji tukang berapa? 100, 120, ya. Sama dengan ngamen. Nah, tukang abot panas durung tentu. Engko lek rampung gak kodeane ya wis nganggur maning nek ngamen. Ya. Ojo kakean sambat, gitu kan? Aku seneng kalau hidup di jalan itu menyenangkan Bapak Ibu. Sekali-kali lah hidup di jalan. Menyenangkan. Hidup di pasar tambah menyenangkan ya. Ya enggak ya? Ayo, baru buka. Ya. Biasa 10 tahun di pasar. Oke. Suka mengeluh tentang nasibnya. Yang kedua, Bapak Ibu, banyak orang meremehkan pekerjaan yang remeh. Salah yang kedua. Tadi salah satu pengamen. Salah yang kedua, juru parkir. Wah, langsung gini. Harganya ini ku jatuh bro, yang dari tukang parkir. Loh, karepmu awakmu arep dadi apa? Rajal, awakmu bisa apa? Bisa apa? Untuk bisa menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluargamu, kamu bisa apa? Loh, tapi yo tukang parkir. Tadinya aku tergerak. Wah, wong itu wek, kurus, pakaiannya elek, ya kan? Pamitan jam 12 wis balik. Loh, Man, kok wis balik? Sip-sipan karo anake. Loh, turun temurun. Jadi Bapak Ibu ada penguasanya. Ya. Bapak, anak, cucu, menantu, satu deretan wilayah menguasai kaki lima. Kalah orang Kristen, orang percaya. Di mana kakimu menginjakkan kaki, maka di situ tanah yang kau injak dengan kakimu akan engkau duduki. Ternyata sudah kedua tukang parkir. Remeh kan? Cuma 1.000. Bapak Ibu mau pulang, aku kaget. Mbak apa Pak? Tak terne apa? Wis sok pahlawan, sok care Bapak Ibu. Tak terne apa? Kang, saya Pak motor. Dikit nong gini trotoar. Gak salah. Tukang parkir emek. Gitik aku. Ya ampun. Kata,
Wah, motornya anyar-anyar itu mas, gak gemeng-gemeng, api kabeh. Perjuangan itu tidak mengkhianati hasil. Walaupun kepanasan dianggap remeh sama orang, teruslah berjuang. Loh, kok jadi motivator sih? Ya kan? Karena orang sambat, saya pastikan hanyut, mengeluh, nggak akan melakukan apa-apa. Yang ketiga, wah, contoh-contoh toy gak nyampe selesai, ya, gak nyampe selesai. Yang ketiga, saya ketemu dengan tukang permak. Kan demennya mas, yo rada lah saja nih aku pakai jaket itu tuh menutupi kaosku lho mas. Belum tak kaosku suwe tukang permak suwe iki bolo, makanya aku nggo jaket mas. Ono mas baju sing rada api-api titik gua aku mas. Loh iki celanane iki cocok kanggo aku langsung bleng iki mas. Loh aku ki meremah karo tak kekne. Aku ki meremah lah kok dadi jalu. Ya ngerti lah barangnya api, walaupun itu suwe sudah celana 20 tahun itu legend itu Bapak Ibu. Celana 20 tahun saya awet-awet kan. Suwe tambah. Biasanya 15.000 wis jaluk baju, wis arep njaluk celana. Ditarik 20.000. Loh, piye sih? Ya ampun, orang ini. Lah piye lah orang ngenai? Ya kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tahu kan? Dia bilang, loh, di kono lho, rombengan murah-murah banget. Ya? Enggak mas, sekarang permakil, penghasilannya sih oke permak. Loh, lah kok berpenampilan kere? Bapak Ibu percaya tidak? Terkadang orang yang kita lihat itu bukan siapa-siapa, tapi sesungguhnya mereka adalah orang yang santuy. Tidak harus pakai yang terlalu ramah. Sudah. Tapi banyak orang yang hidupnya mengeluh aja terus, ya kan? Menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Ini tadi, ini lu bojoku wis robek-robek. Aku wis mikir balik laporan bojoku. Oh siapa ya? Tapi enggak, aku enggak tergerak. Aku tergerak justru pada orang yang satu ini. Aku deketin, aku bayar, aku deketin. Ya kan? Pak, bojomu takut bojo bareng. Saru gak sih? Saru gak Pak Stephen? Takut bojone wong. Bojomu gedene sepiro? Wih, saru tambah saru to. Enggak, maksudku bojomu dhuwure sepiro? Nah. Apa? Tak kei pakaiane bekas istriku gelem enggak? Oh, bekas istriku punya baju punya istriku yang kekecilan, bukan bekas istriku ya. Salah lagi nanti. Wah, purun toh Pak. Nah tapi kok nek kekecilan aku sing DHD meneh. Lho. Anakku SMP, ono sing bayi 8 bulan. Oh, ngono ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang satu, saya kasih satu kresek gede yang 10 yang gede itu, yang segini kreseknya itu ada sepatu 4 pasang, ya kan? Ada celana, ada baju, ada daster. Maksud saya bagi dengan temanmu itu. Lah kok langsung didres, orang metu. Aku merem, piye lah bersyukur iki wong iki. Padahal pernah meli 15. Sahabat, bener toh?
Siapa sih ngomong ora tau sambat? Wah, aku ngomong ya sambat kok. Loh, saya ngomong ini juga sambat kan? Nah, oke Bapak Ibu. Lanjut. Kerja keras itu tidak menjamin kesuksesan. Tapi kalau tidak kerja keras, ya bagaimana mau sukses? Ya paling tidak bisa meningkatkan banyak peluang dan kesempatan. Katakan kesempatan. Kalau orang bisa menangkap kesempatan dan peluang, maka yang dinamakan mengeluhkan tentang nasibnya itu akan tertutup. Ya kenapa? Bisa menangkap kesempatan. Oh iya, pesta tahun dari 2000 apa? Sempritan. Sempritan. Priwit. Sewu. Priwit. 2000. Ping biru. Ya. Siapa bilang nyari duit susah? Oke, kalian duit kok. Oke, kerja keras itu tidak menjamin kesuksesan, tapi paling tidak bisa meningkatkan banyak peluang dan kesempatan. Makanya ojo kakean sambat. Kalau mau hancur hidup kita, sambat aja terus. Saya pastikan hancur. Nah. Baru di pertama ini Bapak Ibu, ya. Dilanjut nggak Tante? Nggak apa-apa lah. Tenane ya. Ya, oke. Baru yang pertama loh ini. Ini baru yang pertama. Baru yang pertama, ya. Orang yang terlalu banyak mengeluh tentang nasibnya, pasti dia lupa ingatan. Ingatan aku tajam. Nah, Bapak mau ngomong ini. Iya, lek ngrungokne omonganku dicatet. Ya kan? Tapi tanggung jawabnya gak dicatet. Ya kan? Oke. Mazmur 106 ayat 13, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Bahasa sederhananya, tetapi segera mereka lupa akan kebaikan Allah terhadap mereka. Mereka tidak sabar menunggu sampai Allah bertindak. Kemerungsung. Ya kan? Lupa bahwa Tuhan tak pernah terlambat menolong. Menolong siapa? Tuhan tak pernah terlambat menolong. Ya klaim diri sendiri dong. Ya, seringkali orang Kristen lupakan kebaikan Tuhan sehingga tidak sabar menunggu, langsung dasdus, kan? Makanya ketika Amsal 19 ayat yang kedua, orang yang melakukan dengan tergesa-gesa itu seringkali banyak melakukan kesalahan. Orang yang kemerungsungan, orang yang cepat pengennya instan itu akan mengalami banyak hal yang tidak memuaskan, saudara yang dikasih. Pengen cepet-cepet kawin, ya kan? Salah pilih pasangan. Wes 5 tahun. Kayaknya aku salah. Nikah karo kowe. Ada yang 15 tahun sudah punya anak 4, punya anak 5, bisa ngomong, kayaknya aku salah memilih jodoh. Duh, saudaraku ya kan itu hasil dari keputusan kita. Kita mau menikah dengan siapa, kita mau tidak menikah, kita mau punya anak atau kita mau tidak punya anak, itu kan keputusan kita. Kenapa harus menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib kita? Ya, lupakah kita akan kebaikan? Orang yang terlalu banyak mengeluhkan sambat tentang nasibnya, yang pasti lupa ingatan. Ya kan? Lupa aja terus. Ya, lupa akan kebaikan Tuhan. Mas, gak percaya aku. Ngopo nang gereja bareng. Buang waktu. Iya, buang waktu. Coba kalau aku ngode 2 jam,
Wis itu duit piro coba? Mulai hitung-hitungan karo Tuhan. Lupa kemarin dia gak kerja apa-apa, dikasih berkat sama Tuhan. Oh, sekarang ketika diajak ibadah 2 jam, 2 jam kalau aku mudik dapat berapa duit coba? Sudah mulai menantang Tuhan. Coba dapat duit Tuhan. Kemarin kalau Tuhan mau jawab, kemarin kamu gak kerja apa-apa, tak kasih makan, tak kirim makanan, tak kasih berkat. Lupa. Ya? Kayak lagunya orang Lampung itu. Hapat-hapat. Oke, Bapak Ibu. Cemburu. Kalau hidup kita mau gagal, hidup kita mau hancur, cemburu aja. Kembangkan rasa cemburu yang menggelora. Kembangkan rasa iri yang menggelora. Ih, kenapa sih kamu pintar banget? Kenapa aku? Ya kan? Cemburu dengan kepintaran orang. Ih, kenapa sih? Ini badanmu bagus. Coba. Coba itu cocok loh di tanganku. Ini bajumu bagus banget. Kemarin online kan. Hasil online gitu kan. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang Kudus. Siapa yang cemburu? Orang-orang Israel. Kenapa cemburu? Orang Israel mengeluh menggerutu. Wah, lebih enak di Mesir walaupun di sana jadi apa? Lebih enak di Mesir walaupun di Mesir jadi apa? Loh, kok bangga lo jadi budak bangga? Di sana ada bawang pre, bawang putih, bawang merah, daging kemiri. Sementara ketika diajak keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa cuma dikasih makan apa? Padahal roti mana itu roti dari surga. Dikasih roti, aduh makannya mek roti dong. Kamu lihat itu. Tuhan tahu gak? Tahu. Ya woi, tak kirim burung. Burung apa nih? Burung puyuh. Burung puyuh, regane 33.000. Itu puyuh yang super. Nanti ngomong kemencer tentang prei. Ayat yang ke-25, mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Rupanya cemburu itu seringkali orang itu berkeluh kesah, menggerutu, ngedumel. Akhirnya apa? Gak mau dengar apa kata Tuhan. Orang cemburu pasti nggak mau dengar apa kata Tuhan. Kenapa? Loh, kalau cinta ya harus cemburu toh. Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya begini. Siapapun pasanganmu, baik engkau yang sudah menikah maupun engkau yang baru pacaran, ketika pasanganmu digoda oleh orang lain, kira-kira sikap kita apa? Nanti kalau Pak Stephen digoda sama wanita lain, kira-kira sikapnya gimana? Atau sebaliknya, Pak Stephen, kalau Mbak Titi digoda sama pria lain, jawabnya apa? Loh kan? Ini yang menikah. Kalau yang lagi pacaran, Jambak ya. jambak. Oh, tak keruas. Tak keruas kan? Ya Aiza, kalau pacarmu digoda sama laki-laki lain, apa respon? Cekelut, Pak. Oh no. Kayak kau wedok anti lain.
Kenapa aku dikhianati? Gitu kan? Loh, masih banyak loh yang lain yang menanti itu masih banyak. Ya responnya santai aja lagi. Seberapa kuat engkau mempertahankan orang yang engkau cintai? Kalau orang yang engkau cintai itu memang lengket, engkau tidak akan bisa memegangnya. Yang masih pacaran, wah aku cinta banget, cinta sampai mati, ya kan? Ternyata digoda, laki-laki lain dia masih ikut, ya kan? Yang sudah menikah, ketika digoda oleh orang lain juga masih ikut, kita mau pertahankankah? Loh, dia mau. Kecuali Hosea. Hosea, ya kan? Sekarang bertobat, besok umat. Bojone Hosea. Sekarang bertobat, besok umat. Besok umat bertobat, diterima. Tapi memang kalau dia ganjel, senengannya di jalanan seperti itu, ya, balik tak terima, gak balik ya tak terima. Kok ngono toh? Balik tak terima, gak balik ya tak terima. Iya toh. Mau dicekel gak kenal. Nah, cemburu. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu, ya kan? Yang punya hak cemburu, domainnya adalah Tuhan. Karena kita pertahankan orang yang kita sayangi sekalipun, kalau dia mau pergi, pergi aja. Pergi saja bila kau, ya. Kemudian akhirnya ku menemukanmu. Loh, kan bisa nyanyinya variasi gitu loh. Bukan berarti lenje kontak hati, enggak. Tapi kita menerima kenyataan hidup itu seperti ini. Ya, orang yang suka menggerutu itu tidak mendengarkan suara Tuhan. Gerutu aja terus. Saya pastikan saudara tidak akan pernah mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Aduh, ternyata panjang. Padahal berbuat. Berarti ini yang terakhir tambah satu ya. Oke, maunya instan. Maunya instan. Khotbah 25 menit. Kena lagi gitu kan. Walah, sing dengar khotbah 20 menit yo gak dilakukan, sing mendengarkan khotbah 1 jam yo gak dilakukan. Ya bodoh itu. Kalau sama aja mending gak usah khotbah, Pak. Ngopo buang-buang waktu. Bukan, kakak sambat mengeluhkan orang lain ya. Padahal ya begitulah nasibnya. Maunya instan. Amsal 19 ayat kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sesungguhnya keinginan tanpa pengetahuan tidaklah cukup. Ini saya ulang-ulang Bapak Ibu. Amsal 19 ayat 2. Ya kan? Ketika kita banyak menginginkan sesuatu tanpa banyak belajar sesuatu dan mengasah sesuatu, keterampilan yang kita miliki, saya jamin kita tidak akan maksimal. Orang harus tahu apa yang dilakukannya. Kalau tidak tahu apa yang dilakukannya, bagaimana ia sampai ke tujuan? Ya. Yang jualan, pastikan tahu rasanya yang dimasak. Letak? Dicecep enggak? Yang dimasak itu dicecep enggak? Tester. Kalau kita jualan, saya seringkali ketemu dengan orang-orang yang jualan, ngomongnya enak. Saya tanya, kamu sudah makan? Belum. Lah kenapa? Mahal. Saudara kalau makan di situ si Om Heki itu, saudaraku yang dikasih Tuhan,
enak. Ada kepiting, ada udang, ada bebek, ada ayam. Hah? Langsung ngiler. Tanya yang kerja, kamu sudah makan? Belum. Kenapa? Saya apa? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut kaki. Ya kepala ceker, tiap hari kepala ceker ya yo bos. Wis tahu rasane dadan, wis tahu rasane kumune. Lah ngopo? Bayar palaran. Ya. Duh, kan faktanya begini. Tanpa pengetahuan, bagaimana kita ngomong, oh ini enak? Saya tidak percaya. Makanya sesungguhnya keinginan tanpa pengetahuan tidak cukup. Orang harus tahu yang dilakukannya. Jangan terburu-buru memulai sesuatu supaya tidak melakukan yang salah. Tapi juga jangan terlalu lama memikirkannya. Mengambil keputusannya juga jangan terlalu lama. Capek nunggunya. Aku nunggu jawabanmu. Ya. Kapan bisa jawab? Kapan mesti dadine? Aku lagi iso balik nggawa jawaban. Aku iso ngomong, wah, bulan depan kita menikah. Mas Ungkur biar ngono enggak? Nunggu jawaban kapan kita menikah? Pasti enggak? Bulan piro? Bulan piro? Saya tanya bulan piro? Wani piro? Ya kan? Nah, sudah yang dikasih tahu. Pak Peter maju ya Pak. Kayaknya saya akhiri di sini Pak. Suratku yang dikasih Tuhan, tidak saya selesaikan khotbah ini, masih ada minggu depan. Ya, tapi saya percaya jika Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan baik-baik firman Tuhan yang kita baca, ya, bahwa orang yang suka mengeluhkan nasibnya itu tidak akan pernah berhasil dalam setiap pekerjaannya. Tidak akan pernah berhasil dalam membangun hubungan. Tidak akan pernah berhasil dalam mendidik anaknya. Karena terlalu banyak mengeluh. Ojo kakean sama uang urip pancen berat. Amin. Tetaplah mengucap syukur. Saudaraku, saya kasih waktu beberapa saat kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup ini, sehingga kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Harapanku Masih ada harapan di dalam Tuhan. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah gagal dalam merancangkan kebaikan dalam hidupku dan hidupmu.
Sekali lagi angkat pujian harapanku hanya ada dalam Tuhan. Siapapun kau orangnya, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di sana, di Facebook, di YouTube, apa yang menjadi pergumulan, percaya bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan yang baik dalam hidupmu. Tidak perlu engkau banyak-banyak mengeluh, perbanyaklah bersyukur dalam hidupmu, karena dalam pengucapan syukurmu ada mukjizat yang terjadi dalam hidupmu. Dalam berkat nama Yesus. Jika saudara percaya, kau yang sakit Tuhan jamah dan disembuhkan. Kau yang sedang bergumul dengan usahamu, ekonomimu, pekerjaan, jika kau percaya dan Tuhan sanggup memberkati hidupmu dengan keberuntungan dan keberuntungan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan. Orang banyak boleh bilang jualan sepi, prospek susah, tapi bagi orang yang percaya, Tuhan menyediakan berkat yang sudah terukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan sudah memberkati kita dengan firman Tuhan di siang hari ini, dan waktunya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kepada para petugas dimohon untuk maju ke depan, dan nanti ada dua persembahan, satu kantong kolektor, yang satunya lagi untuk dana renovasi kotak merah di belakang kameramen. Mari kita bawa dalam doa setiap persembahan kita. Bapa, terima kasih dan mengucap syukur sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau mencukupkan, Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Sekarang Tuhan, inilah berkat yang kami miliki, akan kami berikan Tuhan untuk Engkau. Kiranya Engkau berkenan atas setiap persembahan kami, dan Engkau sanggup memberkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan dariku. Aku diberkati.
ibadah kita, dan kita akan berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang bulan Maret ini. Maafkan saya, karena seringkali saya kadang-kadang terlupa untuk mendoakan yang ulang tahun. Sudah diingatkan sini, tapi ketika sudah ngomong berdoa, lupa lagi. Ya, maafkan saya. Ya, makanya di sini saya rapel untuk sepanjang bulan Maret. Ya, ada Gracious Silo, salah sorry. Gracious Silo tanggal 10 hari ini. Selamat ulang tahun Silo. Maju. Sendiri. Haleluya. Ya, terus yang kedua ada Koko Charles tanggal 12 Maret. Koko Charles tanggal 12 Maret. Halo Kok, bentar lagi ulang tahun. Siap-siap nih. Haleluya. Terus yang ketiga tanggal 16 Maret. Maminya Koko ulang tahun. Siap-siap nih. Tanggal 17 Mami Deborah tanggal 17 ulang tahun. Siap-siap nih. Oh saya. Oh iya. Siap. Terus tanggal 21 Maret ada yang ulang tahun pernikahan Papi Giato dan Mami Ari. Ya, haleluya. Sudah berapa tahun? 51. Wah, 51 tahun menikah. Wah, luar biasa. Nyampe gak? Kita. Yang keenam, tanggal 24 Maret. Yang berulang tahun adalah Pak Victor. Ngomongkan sobat. Ngomongkan sobat. Ya, kita akan, saya undang Bapak Tuhan berdiri. Kita akan mendoakan yang berulang tahun di sepanjang. Oh iya, ada yang hari ini hadir satu keluarga dari Lampung yang sudah balik. Salam, ya kan? Mas Subri dan istri dan anak-anak. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mengingat kebaikan-Mu bahwa jemaat Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati sampai hari ini, sampai bulan ini Tuhan. Berdoa untuk Silo, berdoa untuk Charles, berdoa untuk Bu Elina, berdoa untuk Mami Deborah, berdoa untuk Pak Giarto dan Pak Bu Giarto, berdoa untuk Pak Victor. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul dengan rumah tangga, pasangan dan anak-anaknya, Tuhan pulihkan dan jamah dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang bergumul dengan pekerjaan usaha ekonominya, Tuhan memberkati dengan berkat keberuntungan dan keberuntungan dalam berkat nama Yesus. Berikan damai sejahtera dan sukacita, bisa menikmati kekayaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Juga Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hari ini datang dengan pengucapan syukur kepada-Mu. Berkati hidup jemaat Tuhan, siapapun yang percaya kepada Tuhan. Tuhan lawan dan jam. Berkati hidupnya, berikan kecukupan dan berkati setiap apa yang diusahakan dan dikerjakan.
dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, pasanganmu, anakmu, suamimu, istrimu, setiap orang yang tinggal bersama. Berkat-berkat yang baru diperintahkan dalam kehidupannya. Bahkan berkat yang tidak lazim itu Tuhan sanggup mendatangkannya dalam hidup. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu, jerih lelah dengan berkat keberuntungan dan keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saya percaya Tuhan Yesus sanggup memberkati hidupmu. Katakan amin. Bersyukur saudaraku, mau berbarang pun masih dikejar-kejar, ya. Jangan lupa ada ucapan syukur hari Rabu jam terserah jam 6 sore di kediaman Pak Giarto dan Bu Giarto. Alamatnya di mana, Bu? Desa Pengebatan. Desa Pengebatan, RT 5 RW 1. Ya, tanya langsung sama Pak Giarto dan Bu Giarto alamat tepatnya, ya, Bapak Ibu. Hari Rabu jam 6 sore kita kumpul-kumpul, sharing, makan, minum, nyanyi. Haleluya. Shalom. Saat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.